Selamat malam netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya PDIP menilai bahwa Kaisang tak berpengalaman, tidak cocok diduetkan dengan Anies Baswedan. Benar juga ya. Setelah dipikir-pikir hari ini, melihat dari potensi Kaisang untuk maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta, nampaknya pupus di tengah jalan. Karena apa? Karena banyak orang yang menantang Kaisang ini, pertama adalah apakah tidak ada tokoh yang lain selain Kaisang. Prestasi mereka tidak ada, pengalaman mereka tidak ada dalam dunia politik. Masa iya ya seorang calon mereka tidak punya pengalaman yang bersentuhan langsung dengan rakyat tiba-tiba mau dipilih begitu kan? Saya masih terangan-angan begitu apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa dalam sebuah pemerintah atau calon pemerintah atau calon apapun, baik dari pilkada, baik dari pilpres, seseorang itu harus bertarung dulu menjadi kader di situ dan punya pengalaman. Saya kira ini bagus sebenarnya, tapi satu sisi ketika melihat seorang Kaisang, justru mereka blunder sendiri si Fahri Hamzah ucapannya begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini, ya benar juga apa yang disampaikan oleh PDIP, Kaisang itu saya rasa tidak cocok dengan Anies Baswedan atau diduetkan dengan Anies Baswedan karena pengalaman mereka. Ada Gibran punya pengalaman ya 2 tahun tiba-tiba menjadi wakil presiden. Ini gimana begitu? Saya masih masih melihat bahwa PDIP sekarang ini mencoba bagaimana caranya Kaisang ini tidak bisa maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta, dan bahkan ini jegal di mana-mana begitu, terutama ada kabar bahwa Kaisang akan dimajukan di Surabaya, dan ini akan dijegal terus oleh PDIP begitu kan. Maka PDIP sekarang membuka tangan kosong, yang penting bukan terah Jokowi yang menjadi pemimpin. Kita lihat saja sekarang ini realitasnya seperti itu. Tapi ini strategi politik seorang PDIP sekarang bagus begitu. Bisa saja Anies Baswedan dijadikan sebagai kuda hitam untuk mereka melawan pemerintah seorang Prabowo, yang di balik ini semua ada Jokowi dan Gibran. Bukan melihat dari situasi ininya begitu, tapi melihat dari strategi politik mereka yang dimainkan hari ini. Karena kader-kader PDIP yang selama ini saya kira akan mengalami krisis kader yang potensinya sama dengan Jokowi. Kita lihat saja, dulu andalannya kan Jokowi begitu, tapi sekarang kan tidak ada. Mau Ahok sudah tidak begitu dipercaya, mau yang itu tidak terpercaya. Tapi strategi dari PDIP bagus banget mereka. Jadi mereka mengusung Anies Baswedan sebagai kuda hitam, bisa saja seperti itu. Makanya saya berpikir begini, dibandingkan dengan Kaisang yang hanya PSI 8 kursi di DKI Jakarta, mending memilih PDIP saja yang kemudian menjadi potensi 15 kursi dan simpatisan dan pendukung-pendukung mereka. Kalau mereka bersatu dan jelas melirik Anies Baswedan dan mendukung Anies Baswedan, bukan tidak mungkin ini ada kemenangan mutlak. Mau diduetkan dengan siapapun gampang. Makanya ada bocoran yang kemudian mengatakan bahwa Ridwan Kamil ini sudah ketar-ketir mereka. Ridwan Kamil sudah diketar-ketir, dan bahkan seorang Jokowi seolah-olah memberikan jaminan kepada Ridwan Kamil, kamu akan menang kalau wakilnya dengan siapa. Nah, sekarang mulai dicoba begitu bagaimana PKS yang kemudian dirayu sana sini untuk bisa wakilnya setidaknya bisa mendukung kepada Ridwan Kamil begitu kan. Salah satunya mereka. Nampaknya Partai Nasdem juga sama begitu, mau ikut-ikutan PKS ya. Ada yang mengatakan begini, bangsa ini kembali ke titik nol. Kalau orang seperti ini tidak jelas jejak rekamnya, ya apa kata dunia? Mau jadi pemimpin apa? Nah, tergantung kita sebenarnya. Kalau kita masih diberikan sembako mereka mau, diberikan ini mereka mau, ya kita lihat saja, mau boleh-boleh aja diambil. Tapi realitasnya cari pemimpin yang baik, biar tidak seperti sekarang ini. Semuanya tergantung pemimpinnya kok. Kalau pemimpinnya lemah, saya kira ya rakyatnya juga lemah di situ begitu. Kalau benar Kaisang jadi wagub, sungguh sebuah ciri-ciri negara dalam keadaan darurat ya, orang-orang pinter, miris katanya ya.
Bahkan di negeriku pengalaman itu tidak penting dan tidak jadi syarat yang menentukan. Biar tak punya pengalaman tapi asalkan pandai bermain akrobat maka jadilah. Gampang yang ada di dunia saat ini. Itu yang penting punya orang dalam kok begitu kan. Mau lamar ini lamar itu, ini punya orang dalam. Saking sulitnya pekerjaan kita yang ada di Indonesia begitu, mau lamar ini itu ya, bahkan seorang Presiden Jokowi mencarikan anaknya untuk bisa cari kerjaan. Ini kata siapa? Kata komika begitu kan ya. Dan di situ kita lihat saja ya, pasti ada cawe-cawe Jokowi dalam ini semua begitu kan ya. Pasti ada cawe-cawe karena anaknya yang mau dimajukan, entah ini di Jakarta atau di Surabaya begitu. Karena ini banyak sekali yang mengatakan wah ini gimana kalau mereka maju dan sebagainya. Jadi bagi saya tidak ada masalah sebenarnya ya mau maju atau tidak. Bahkan banyak sekali yang kemudian PDP mengatakan tidak cocok sih sebenarnya Anies Baswedan diduetkan dengan Kaisang. Bahkan ya Sekretaris DPD PDP DKI Jakarta Pantas Nainggolan menilai bahwa sosok Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tak memiliki pengalaman apapun, terutama di dunia politik. Hal yang dinyatakan usai mencuat rencana menduetkan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Kaisang pada Pilkada DKI Jakarta. Jelas mereka. Artinya kalau tidak punya pengalaman ya ngapain juga begitu kan. Jadi susah memang ya. Artinya Anies Baswedan kan menjadi sudah dinyatakan menjadi maju sebagai gubernur. Terus kemudian si Kaisang misalnya untuk maju sebagai wakil. Itu rasa jauh. Kalau Anies berhalangan bagaimana? Ini kan posisi seorang gubernur dan wakil gubernur itu sama sebenarnya, punya gagasan dan terobosan baru. Bahkan ya kata kader PDP situ Kaisang pun langsung menjabat sebagai ketua umum parpol padahal baru menjadi anggota PSI selama beberapa hari. Dan itu sudah menunjukkan selama beberapa hari mereka ada dugaan-dugaan yang kemudian mereka kuat begitu kan. Hanya beberapa hari ini menjadi sejarah bagi kita bahwa ada seorang kader hanya menjabat beberapa hari dan itu tidak loncat sana loncat sini, mereka sudah menjadi ketua umum partai. Bayangkan kalau Kaisang itu 10 tahun menjadi ketua umum partai, maka bukan tidak mungkin Indonesia itu jatuh kepada Kaisang. Bisa saja begitu. Karena ya realitasnya sekarang ini banyak begitu kan. Dan bukti-bukti itu begitu kan. Ini salah satu indikator yang kemudian saya amati begitu kan. Ya karena Kaisang ini selalu mengandalkan bapaknya hari ini. Ya silahkan kalau tidak percaya silahkan cek ya. Pantas pun ya membandingkan Kaisang dengan bapaknya, Presiden Joko Widodo. Menurut dia, Jokowi menorehkan prestasi ketika menjabat wali kota Solo. Bahkan melihat bahkan ini, PDP pun mengusung Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta saat itu. Jokowi dinilai berhasil sebagai gubernur di Jakarta sehingga berlanjut dan kontestasi pada 2014. Setelah di DKI Jakarta ya mereka 2019 mereka mencalonkan diri sebagai presiden dan mereka terpilih 2020 begitu kan ya. 2019 mereka terpilih begitu kan. 2014 mereka terpilih juga. Artinya secara logika rekam jejak mereka ya loncat sana loncat sini begitu. Tapi pada akhirnya masyarakat akan tahu bahwa potensi-potensi dari seseorang Jokowi kalau hanya loncat sana loncat sini itu tidak punya dampak luar biasa kepada rakyat Indonesia. Ya seolah-olah bisa disetir sana sini pada oligarki begitu kan. Tapi bukti nyata yang hari ini kita lihat apa yang dibangun oleh seorang Jokowi banyak. Ada keberhasilan, ada yang berhasil dan ada yang tidak begitu. Ini kan semua semua Jokowi yang bertanggung jawab. Saya tidak membayangkan yang saya katakan tadi bahwa bagaimana seorang Jokowi itu bisa nanti setelah lengser, bagaimana mereka dan itu pasti diungkapkan begitu oleh masyarakat begitu, apalagi nanti ini mangkrak IKN mangkrak dan sebagainya. Bahkan DPD Jakarta telah menjalin komunikasi politik dengan parpol yang mendukung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2004, yakni mulai dari DPW PKB ya, nampaknya Partai Nasdem sekarang ini sama Partai PKS nampaknya mulai agak kebingungan mereka.
Apakah mereka mau menerima lamaran seorang koalisi seorang Jokowi yang katanya begitu kan ya, yang katanya kalau mereka mendukung Ridwan Kamil mereka posisinya enak. Bisa saja jatah ini jatah itu begitu kan. Tapi inilah politik, jangan sampai tertipu itu. Karena sebentar lagi kemungkinan seorang Prabowo dengan PKS mereka menjalin baik kok begitu kan. Ya, Nasdem dengan Gerindra menjalin baik. Tapi justru dia punya kesempatan juga bagaimana mereka untuk menyingkirkan seorang Jokowi. Bisa saja karena inilah politik kita. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.